Pak, apakah memang ini murni karena ada aturan itu tadi, UDR, atau jangan-jangan memang ada persaingan dagang, Pak, antara sawit yang berasal dari Indonesia dengan produk-produk nabati yang ada di Uni Eropa, Pak? Eropa teman-teman kita, ya kita ingin mengembangkan hubungan baik dengan Eropa, pasti ada masalah dan Uni Eropa ini quote unquote cerewet, Mas, ya kan cerewet, ya maklum lah. Negara bekas penjajah, Mas. Tapi overall, I'm optimistic. We have to be optimistic bahwa kita bisa mencari win-win solution dan kita sesama demokrasi dan kita akan bekerja sama untuk mutual benefit. Sebenarnya Indonesia butuh berapa lama, Pak, untuk menyiapkan semua dari proses petani sampai perusahaannya sendiri untuk ready untuk dengan aturan itu? No one is ready now, ya kan? Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Malaysia, di Amerika juga nggak siap. Di Uni Eropa juga nggak siap. Yang mau melakukan UDR itu juga nggak siap. Oke, halo teman kumparan, kembali lagi bersama saya Habibie. Kali ini saya ditemani oleh Laras. Nah, seperti biasa, kita akan membahas kali ini terkait dengan kelapa sawit dan produk kelapa sawit. Karena kan memang Indonesia menjadi salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia gitu. Nah, untuk kali ini kita akan khusus membahas terkait salah satu aturan yang mungkin akan mengancam pasar kelapa sawit Indonesia, terutama di Uni Eropa. Jadi, teman kumparan dan Laras, Uni Eropa saat ini sudah mulai menerapkan salah satu aturan bernama European Union Deforestation Regulation, di mana isi dari aturan-aturan ini dianggap akan mengancam pasar sawit Indonesia di Eropa. Padahal kalau berdasarkan data, Indonesia itu di tahun 2023 kita mengekspor sekitar 32,2 juta ton kelapa sawit atau produk kelapa sawit, 3,7 juta ton itu untuk pasar Eropa. Nah, 3,7 juta ton ini tentu saja angka yang besar. Sepertinya akan terancam ketika nanti aturan EUDR ini akan diimplementasikan secara total gitu. Berarti ini mungkin akan bisa jadi memukul petani sawit Indonesia seperti itu ya. Karena kan tadi seperti yang disebutkan oleh Habibie bahwa Indonesia menjadi produsen terbesar untuk produksi kelapa sawit, kita ekspor CPO dan PKO juga. Nah, artinya yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah menjadi kekhawatiran juga bagaimana dampak langsungnya bagi Indonesia. Bagaimana ekspor Indonesia kemudian setelah ada aturan ataupun juga regulasi ini nanti akan diberlakukan. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut Habibie, kita akan membahasnya, mendiskusikannya dengan mantan Duta Besar untuk Uni Eropa 2016 hingga 2020. Selamat siang Pak Yuri. Selamat siang Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Yuri Tamrin ini kebetulan kalau dari segi kita lihat pengalamannya memang pernah menjadi Duta Besar untuk Inggris ya Pak ya, Inggris dan Irlandia, kemudian di Belgia, Luxembourg dan Uni Eropa gitu. Sehingga seharusnya berarti Pak Yuri ini adalah orang yang terlibat langsung. Dalam tanda kutip melobi-lobi lah Uni Eropa agar sawit-sawit kita tentu saja masih bisa diterima oleh pasar Uni Eropa gitu. Oke, Pak Yuri, saya mungkin akan langsung saja Pak. Sebenarnya kalau kita melihat tensi yang terjadi di Uni Eropa, kenapa mereka kemudian begitu berniat ingin mencegah kelapa sawit kita untuk masuk ke Uni Eropa? Apakah memang ini murni karena ada aturan itu tadi, UDR, atau jangan-jangan memang ada persaingan dagang Pak antara sawit yang berasal dari Indonesia dengan produk-produk nabati yang ada di Uni Eropa, Pak? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu ya Mas, saya kasih konteksnya. Uni Eropa itu kawan kita, tapi kawan yang demanding. Maklumlah, ini kan pemain besar di dunia. 1/6 ekonomi dunia itu ekonominya Uni Eropa. Nominalnya 19 triliun plus dolar. Itu kalau nominalnya, kalau PPP dia 26 triliun. Jadi dia pemain besar. Nah, cenderung cerewet lah gitu ya. Oke, tapi hubungan Indonesia dengan Uni Eropa overall itu kuat. Kita punya, Eropa itu strategic partner Indonesia. Kita punya PCA. PCA itu Partnership and Cooperation Agreement. Ya masih tahun 2014. Jadi we are strategic partner. Lalu secara ideologis kita sama-sama demokrasis, ya kan? Kata orang, democracies do not fight each other. We are supposed to help one another, kan gitu ya. Nah, Uni Eropa kalau lihat perdagangan, kita tuh surplus, Mas. Perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa itu sekitar 29 billion US dollar plus ya. Kita jual ke sana 18,
kita beli 11, berarti untung 7 kan gitu ya. Lalu 30% dari ekspor kita itu mendapatkan fasilitas generalized system of preferences. 30% itu mendapatkan bea masuk yang murah kan gitu. Hubungan kita dengan Uni Eropa itu kuat ya. Investasinya juga dari 2019-2023 itu kira-kira 12 miliar gitu. Turisnya datang ke Indonesia banyak. Kita banyak belajar mahasiswa kita di Uni Eropa. Dari sisi pertahanan Mas, kita akan beli submarine, Scorpion ya, Rafale ya kan. Itu senjata kita, senjata SS1, SS2, SS3 itu senjata serbu itu merupakan senjata Uni Eropa. Kita dapat lisensinya dari Belgia itu, dari Fabrik Nasional des Armes de Guerre namanya ya. Jadi what I'm trying to say is underline here, Eropa teman kita gitu ya. Kita punya komitmen untuk meningkatkan hubungan kerjasama. Nah sekarang mengenai hubungan dengan Uni Eropa, pasti ada masalah ya. Semua ada masalah kan gitu. Tapi kita upayakan agar masalah ini ya kita selesaikan secara win-win gitu ya, dan tidak mengganggu hubungan secara umum. Gitu. Dan bertanya kenapa sawit kita menjadi sasaran. Nah di Uni Eropa itu yang namanya lobby petani kuat sekali. Di sana ada 2 vested interest group yang sangat kuat, namanya COGECA ya. COPA itu Comité des Associations Professionnelles Agricoles. Jadi Komite Asosiasi Petani Profesional. Kalau COGECA itu Komite General des Coopératives Agricoles. Itu komite umum untuk koperasi pertanian. Ini luar biasa kuat, Mas. Luar biasa kuat. Karena kuatnya 1/3 sampai setengah anggaran Uni Eropa itu untuk petani dan pembangunan pedesaan. Okay. Tambah juga biliunan untuk subsidi. Kita waktu saya di Brussel ada litigasi di pengadilannya karena produk biodiesel kita dikenai pajak anti dumping, biaya masuk anti dumping. Kenapa ini? Ini karena dari lobby agroindustri ya. Mereka kalah bersaing, dagang tadi ya, kalah bersaing, menuduh kita dumping. Gitu. Dari 2013 sampai 2018 itu kena biaya masuk anti dumping antara 8 sampai 23% dari pajak yang normal ya, tambahannya. Kita bawa ke pengadilan, akhirnya kita menang. Setelah kita menang, dikembalikan semua, Mas. Jadi diplomasi itu punya banyak senjata, Mas, punya banyak tools. And one of those tools adalah litigation process. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, Eropa teman-teman kita, ya kita ingin mengembangkan hubungan baik dengan Eropa, pasti ada masalah dan Eropa ini quote unquote cerewet, Mas, ya kan cerewet. Ya maklum lah, negara bekas penjajah, Mas. Jadi menganggap kita ini masih jajannya. Gitu. Makanya ada yang bilang imperialisme regulasi kan gitu ya, regulatory imperialism. Gitu. Tapi overall, I'm optimistic. We have to be optimistic bahwa kita bisa mencari win-win solution dan kita sesama demokrasi dan kita akan bekerja sama untuk mutual benefit. Oke. Nah, kalau kemudian tadi dari keterangan dari Pak Yuri bahwa ternyata memang ada petani di Uni Eropa itu menjadi salah satu kekuatan yang cukup kuat gitu. Yeah. Nah, kalau kita kemudian merujuk ke konteks produk kelapa sawit gitu, minyak nabati yang dari Indonesia gitu kan. Di Uni Eropa kan juga ada rapeseed dan bunga matahari kalau gitu. Nah, apakah jangan-jangan memang kemudian aturan untuk menghalangi produk sawit Indonesia itu salah satunya untuk melindungi petani mereka aja kan? Gitu. Saya cerita sedikit mengenai UDR ya. UDR itu EU Deforestation Free Regulation. Regulasi bebas deforestasi dari Uni Eropa. Itu digulirkan ke parlemen tahun 2022. Tahun Juni 2023 enter into force, mulai berlaku. Tapi enter into full application, implementation itu Desember tahun ini, 2024 kan gitu ya Mas ya. Isinya apa sih UDR itu? Gitu ya. UDR itu intinya adalah Uni Eropa tidak mau menerima
komoditas pertanian yang ditanam berasal dari deforested land, tanah-tanah yang dideforestasi sejak Desember 2020. Ya. Cut off date-nya 2020 Desember itu. Nggak lagi terima itu. Ya. Lalu juga Uni Eropa meminta pengusaha Uni Eropa memastikan bahwa global supply chain, rantai pasok globalnya itu tidak berkontribusi pada deforestasi dan akan dikenakan penalti kan gitu ya. Lengkap ya Mas ya. Jadi ini regulasi supposed to promote environmental goals, supposed to protect our forests, supposed to reduce deforestation. Raison d'être-nya itu. Kalau raison d'être-nya Indonesia pun setuju. Semua negara setuju. We love our environment kan gitu. Pertanyaannya sekarang, untuk mempromote environment, apa caranya? Apa means-nya? Nah, Uni Eropa dengan EUDR ini memilih means yang namanya unilateral regulation. Regulasi unilateral. Pertanyaan kemudian, apakah ini proper? Dan yang kedua, kalau dilihat EUDR itu apa ya? Membatasi dan mengancam mengharamkan perdagangan. Membatasi dan mengharamkan apakah ini kompatibel dengan promoting environmental goal. Menurut pendapat kita semua, negara-negara produsen tidak. Kalau Anda menggunakan regulasi yang unilateral, itu akan keluar persepsi ini NTB. NTB itu non-tarif trade barrier. Amerika bilang begitu. UDR ini NTB kata Amerika. Untuk negara produsen ini regulatory imperialism. Ya kan, Anda membuat regulasi secara unilateral, Anda paksakan semua orang untuk hidup dengan regulasi itu. Imperialisme regulasi kan gitu. Nah, terus yang kedua, dengan membatasi dan mengharamkan perdagangan, ancaman mengharam, apakah itu efektif untuk mempromot environmental goal? Saya pikir tidak, Mas. Apa evidence-nya? UDR itu ya satu regulasi yang pelik ya dari sistem uji tuntasnya, misalnya due diligence based on geolocation data. Kata orang, Anda ngirim satu kapal aja itu dokumen geolokasi bisa jutaan tuh Mas. Ya. Lalu Anda sistem apa namanya traceability-nya. Traceability-nya itu impractical, costly, sistem segregasinya ya. Jadi bahan-bahan itu, barang-barang itu dipisah dari storage-nya, processing-nya, transportnya. Itu very costly gitu. Ya. Akibatnya apa? Pasti petani tidak mungkin bisa memenuhi. Ya kan? Kalau petani tidak bisa memenuhi, pasti terganggu livelihood-nya, mata pencariannya. And there will be poverty kan gitu. Ya kan? Dan yang pasti poverty itu bukan tools untuk mempromot lingkungan hidup. Bahkan mempersulit tujuan lingkungan hidup kan, poverty kan gitu. Oke, saya ngomong agak panjang nih ya. UDR itu tidak hanya mimpi buruk, nightmare untuk petani. Tapi untuk perusahaan besar juga mimpi buruk, Mas. Ya, mimpi sedih saya kira. Perusahaan mana itu? Perusahaan Amerika, Mas. Ya kan? Apalagi perusahaan kita. Perusahaan negara besar aja nggak mampu. Saya baca satu surat ya. Surat dari Senat Amerika ke Menteri Perdagangannya. Secretary of State-nya. Menteri Perdagangan kemudian merelay posisi ini ke Uni Eropa. Apa kata senator Amerika? Look, Amerika itu negara penghasil pulp and paper. Salah satu terbesar di dunia. Ini mempekerjakan hampir 1 juta orang kan gitu. Ya. Nah, EUDR ini akan menghambat pulp and paper kita. Kenapa? Karena traceability itu nggak masuk akal katanya. Nah, ini saya suka lupa nih. Wood fiber. Salah satu misalnya contohnya wood fiber. Anda memproduksi wood fiber itu dari serpihan gergaji, ya, dari limbah hutan, dari serpihan pohon. Jadilah wood fiber itu. Anda nggak bisa menelusuri elemen ini ke plot di mana di hutan, lahan mana gitu. It is impossible. Even the American, they are not in the position to live up, ya, exactly like apa yang diinginkan Uni Eropa. Itu Amerika loh. Kami nggak bisa menelusuri ini sampai ke plot of land tertentu. Lalu Amerika juga mengatakan bahwa
kami tidak pada posisi untuk mereveal data, men-share data. Data apa? Data supplier dan buyer. Ya, kami nggak mau mereveal karena ini rahasia dagang. Ya, jadi even Amerika itu mengalami kesulitan. Ya, jadi tadi petani itu terusir dari global supply chain, dia menjadi miskin dan itu pasti nggak akan mempromot tujuan lingkungan hidup. Perusahaan besar juga nggak mampu, Mas, hidup dengan UDR ini. Ya, perusahaan Eropa aja nggak mampu. Makanya bikin surat ya kan. Namanya bikin surat, tolong ditundalah pelaksanaan, lihat lagi, ya kan. Petani Eropa juga nggak mampu, Mas. Makanya Menteri Pertanian Austria itu didukung oleh 20 menteri-menteri Uni Eropa. Look guys gitu ya, please be wiser gitu. Artinya tunda dulu, lihat lagi, revisi gitu ya. Baru kita lihat gimana implementasinya. Di Parlemen Eropa, partai yang paling besar namanya EPP, European People's Party, itu juga bilang bahwa sebaiknya ditunda dulu. Gitu. Saya agak panjang sebenarnya ini ya. Ini posisi negara-negara produsen. Ya. Selain mengganggu petani, traceability-nya itu impractical, costly gitu. Itu ada benchmarking, Mas. Jadi negara-negara itu akan dikategorikan nanti ya risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi. Pertanyaan metodologinya apa? Kriterianya apa? Jangan subjektif gitu. Itu karena ada reputational cost. Begitu kita masuk ke dalam kategori tertentu, itu ada distorsi perdagangan dan itu bertentangan dengan WTO regulation kan gitu. It's going to be very sensitif gitu. Ini bisa memicu diplomatic tension ini ya. Belum lagi definisinya. Kalau Anda punya peraturan gitu ya, regulasi, karena definisi. Itu bukan definisi yang multilaterally agreed, diterima secara mutlak, tapi definisinya Eropa sendiri kan gitu. Belum lagi peta. Peta itu kan dipakai nanti itu untuk menentukan ini lahan deforestasi, ini bukan kan gitu. Petanya Uni Eropa itu berbeda dengan petanya Brazil. Beda dengan petanya Australia, apalagi dengan petanya kita kan gitu ya. Kata Uni Eropa itu hutan. Kata Brazil bukan, kata Australia bukan. Anda bisa baca di koran itu. Kata orang Indonesia itu Cengkareng Pak, itu jalan kan gitu. Jadi banyak yang mesti di fine tune, Mas ya, di fine tune. Dan satu hal yang kita dari sisi negara dunia ketiga, negara selatan agak sensitif ini, ya. Kita semua tahu kan bahwa kalau melihat sejarah greenhouse gases yang mencemari atmosfer kita itu kan ratusan tahun, Mas. Yeah. Yang duluan melakukan revolusi industri siapa? 1760, ya kan? Di Eropa. Kalau Anda baca buku, yang namanya Belanda itu, dulu hutan, Mas. Iya, betul. Dirubah jadi food estate. Inggris itu hutan, dirubah menjadi pasture, padang rumput untuk gembala ternak itu. Ya. Jadi pertanyaannya, yang mendeforestasi itu siapa duluan kan gitu. Ya. Makanya hubungan internasional di bidang lingkungan hidup itu disebut international environmental politics gitu ya. Kalau international politics udah pasti manuver, strategi, power matters kan gitu. Nah sekarang Uni Eropa karena dia powerful, dia mau menggeser, Mas, tanggung jawabnya. Padahal yang menggunduli kan dia duluan. Iya kan? Karena dia merasa kuat, dia menggeser. Di dalam dunia internasional ada prinsip common but differentiated responsibilities. Ya. Itu polluter should pay. Itu diterima tuh. Yang polluter itu siapa? Bigger polluter siapa? Mereka kan gitu. Oleh karena itu tanggung jawabnya lebih banyak mereka. Tapi karena ini politics, international environment politics, power matter, maneuver matters, ya kan, strategy matters, they are going to shift the burden sekarang itu melalui UDR ini antara lain gitu ya. Tapi at the end of the day, ini memang kita punya perbedaan, kita akan kelola. In any case, Europe is our friend. Okay. Pak, tapi kalau melihat, tadi ngomongin soal kesiapan Pak, di negara Eropa saja, misalnya perusahaan besar saja mungkin juga belum ready untuk di akhir tahun ini ya, apalagi misalnya Indonesia. Lalu sebaiknya, kalau ternyata kemudian UDR itu akan betul dilaksanakan ataupun juga nanti diundur, sebenarnya Indonesia butuh berapa lama Pak untuk menyiapkan semua dari proses petani sampai perusahaannya sendiri untuk ready untuk dengan aturan itu? No one is ready now, ya kan? Tidak hanya di Indonesia,
tidak hanya di Malaysia, di Amerika juga nggak siap, di Uni Eropa juga nggak siap. Yang mau melakukan EUDR itu juga nggak siap. Misalnya implementing guideline belum ada sampai sekarang. Saya tanya teman saya di pelabuhan-pelabuhan Eropa udah siap belum? Aparatusnya, belum ada. Teknologi TIK-nya, ya kan? Karena Anda memproses data juga masih uji coba. Jadi banyak yang belum siap, Mbak. Jadi kalau Anda tanya, jangankan perusahaan kita, ya perusahaan Amerika aja nggak siap, perusahaan Tiongkok juga nggak siap. Tiongkok juga nggak terima UDR itu. Jadi Uni Eropa kan aktor rasional ya. Kita juga aktor rasional. Negara itu rasional gitu. Yang Anda hadapi tentangan dari negara besar seperti Amerika dan Tiongkok. Tentangan concern dari negara-negara produsen baik Latin Amerika, Afrika, yang bekas jajahan Anda ya, dan juga di Asia, termasuk Indonesia. Yang Anda hadapi adalah tuntutan untuk ditunda oleh publik Anda sendiri, kan gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mau maju terus? Iya kan? Anda aktor rasional, ya. Mestinya kalau orang rasional bisa memilih sesuatu yang rasional kan gitu. Tapi pada saat yang sama kita harus ingat loh, semua orang kan butuh face saving formula, punya muka kan gitu. Jadi bagaimana caranya, kalau orang Padang bilang ya, katanya Pak Darmin itu ya, bagaimana yang kamu mau diiyakan, yang kita mau juga bisa terlaksana kan gitu. Ya kita lihatlah, tapi saya percaya di Eropa itu rasional actor. Oke. Nah, karena Pak Yuri ini juga dulu pernah bertugas cukup lama ya Pak di Uni Eropa ya Pak ya. Boleh nggak Pak diceritakan sebenarnya saat itu, tentu saja Pak Yuri punya KPI untuk ayo dong perjuangkan ini gitu kan. Perjuangkan produk-produk kita, apalagi kemudian yang terancam bukan hanya kelapa sawit tapi juga produk-produk perkebunan Indonesia lainnya gitu. Nah, prosesnya dulu seperti apa Pak sebenarnya di Uni Eropa ketika Pak Yuri ada di sana? Ya, yang jelas hubungan kita dengan Uni Eropa itu robust ya. Banyak sekali opportunity, tapi juga ada masalah kan gitu. Salah satunya komoditas pertanian gitu. Sawit ini ya. Dan juga ikan, terus juga teh, kopi, ya kan, kopi segala macam ya. Tapi saya bersyukur bertugas di the heart of Europe, jantungnya Eropa. Secara geografis Belgia itu di tengah-tengah Eropa Mas, dekat kemana-mana, ke Jerman dekat, ke Prancis dekat, ke Belanda dekat. Dan secara politis itu pusatnya Uni Eropa kan gitu, ya. Jadi the heart of Europe. Dan it so happens bertugas di Brussel itu menyenangkan, sibuk. Karena banyak sekali pejabat Indonesia datang Mas. Bahkan Presiden datang, Pak Jokowi ke sana. Pak Yusuf Kalla 2 kali datang ke sana. Menteri Pak Darmin datang, Menko Perekonomian. Pak Luhut datang. Bu Menlu, ya kan. Siapa lagi? Bu Siti Nurbaya gitu. Dan anggota DPR banyak sekali kan gitu. Nah ini bisa bukan dipakai. Mereka itu datang ke sana untuk meningkatkan hubungan kan. Dan juga menyampaikan pesan bahwa look, sawit is very important for Indonesia. Ya, we want to have and to ensure that our product is sustainable. Tapi kalau ada diskriminasi, kami akan stand up. Itu disampaikan kemana-mana tuh. Ya, itu yang pertama ya Mas ya. Terus yang kedua, banyak sekali inisiatif ya yang menyerang Indonesia, bukan Indonesia, perusahaan-perusahaan sawit dan komoditas dari parlemen, ya dari parlemen. Jadi waktu saya di sana, saya men-set up Parliamentarian Friendship Group. Itu sebagai bridge kita untuk mempromot hubungan kerjasama gitu ya, termasuk juga memberikan informasi yang objektif mengenai sawit gitu. Kita juga bekerja melalui DASE. DASE itu delegasi parlemen yang untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara. Itu juga saluran untuk menyampaikan pesan tentang Indonesia dan juga tentang sawit gitu. Yang jelas saya itu akan teman-teman di KBRI akan bekerja keras itu Mas, kalau ada guliran di parlemen, we have to write a lot of letters gitu ya. Karena Anda nggak bisa ketemu dengan parlemen itu 20 orang kan gitu. Anda harus membuat dengan dalam waktu yang cepat surat yang menjelaskan posisi kita, sehingga si parliamentarian itu bisa vote yang baik lah gitu. Walaupun sering nggak berhasil juga, tapi yang jelas kita berusaha. Oke ya. Kita juga di Brussel itu, karena Indonesia kan negara besar, dihormati orang kan gitu. Kita mengorganisir ya not less than
17 embassies, 17 kedutaan besar. Sama produsen, Mas. Baik di Latin Amerika, ya kan, dari Argentina, Brasil, Kolombia, Honduras, Paraguay, Meksiko, dan lain sebagainya. Di Afrika itu ada Nigeria, ada Pantai Gading, ada Ghana penghasil coklat. Dan juga di Asia Tenggara, kan Thailand, Malaysia. Itu kita berkoordinasi, melakukan demars bersama. Demars itu artinya we are visiting stakeholders di Brussel itu menyampaikan posisi kita, ya. Kita melakukan pertemuan dari waktu ke waktu kan gitu ya. Jadi cukup menarik kita bersinergi negara-negara produsen itu menyampaikan pesan kita, menyampaikan posisi kita, menyampaikan unhappiness kita kan gitu. Apalagi yang kita lakukan di sana banyak sekali. Kita juga menggunakan saluran TV, Kanal Z misalnya ya. Kanal Z itu kita bikin film-film dokumenter film ya, termasuk tentang sawit, tentang opportunity bisnis di Indonesia kan gitu. Mind you, itu dananya bukan dari industri. Dananya adalah dana KBRI. Ya Pak ya. Saya punya tim di KBRI itu diplomat-diplomat yang pintar, saya garis bawahi pintar. Ya. Kita diplomat itu mesti polyglot substansi, kita bisa ngomong apa aja. Ya. Kalau ada guliran di parlemen, itu pasti akan ada formal public consultation. Saya nggak bisa dari Jakarta. I have to go there and I explain what need to be explained. My friends in the embassy come to that public consultation and they represent our sawit. Ya Anda bayangkan, jadi kita research gitu. Diplomat Kemlu itu hebat, Mas. Suka research ya. Dan eloquent. Ya. Lalu kita juga melakukan banyak hal, Mas. Misalnya kalau kita mengadakan pameran kuliner, kebetulan waktu saya di sana ada Europalia Indonesia. Itu promosi untuk sawit kita juga, kuliner-kuliner itu. Ya, kita juga bekerja sama dengan para pengacara karena kita melakukan litigasi kan gitu. Ya, jadi what I'm trying to underline here, ya, we have limited budget in embassy. Ya, dan kita gunakan untuk sawit. Ya, kira-kira itu. Masih soal pengalaman Bapak, Pak, yang kemudian jadi penasaran juga soal peran Indonesia ketika di forum internasional di pengalaman Bapak sebelumnya. Apakah juga atau seperti apa sebenarnya pembahasan isu soal deforestasi itu di kancah internasional? Sikap Indonesia saat itu seperti apa, Pak? Mulai dari saat itu. Indonesia itu part of solution. Ya. Kita bukan anak nakal. Kita ingin lingkungan hidup yang baik. Ya. Kita bahkan saat ini berjanji pada dunia, kita punya konsep namanya Volunetzing. Volunetzing itu, we underline this commitment to the world. By 2030, pada tahun 2030, 120 juta hektar hutan Indonesia itu akan mengemit greenhouse gases sebanyak menyerap, jadi karbon neutral. Itu luar biasa loh. Ya. Anda tahu, saat ini di Greece sedang kebakaran hutan. Di Eropa itu setiap tahun kebakaran hutan. Ya. Kembali lagi nih deforestasi, yang suka kebakaran hutan itu sekarang alhamdulillah bukan kita kan gitu. Yang namanya kebakaran di hutan di Kanada itu luar biasa besarnya itu. Di Australia, di Amerika. Jadi kita we try our best lah gitu ya. Lalu juga sekarang ini Mbak, kita harus berdagang. Berdagang itu ada satu kuncinya. Anda mesti sustainable. Ya, sustainable. Kita bukan penjahat loh, kita ini warga dunia yang bertanggung jawab. Kita kalau berdagang, barang kita tuh harus sustainable. Oleh karena itu kita kembangkan ISPO untuk sawit ya. Indonesian Sustainable Palm Oil. Itu bit by bit, cent by cent ya kan. It takes a lot of time gitu ya. Dari tahun 2011 kita coba, kita sempurnakan dengan itikat baik, ingin menjadikan ini sustainability scheme yang bagus. No one is perfect ya. Kita mau mendengar bagaimana mengimprove si ISPO ini. Tapi tahun 2020 itu jadi mandatori berdasarkan peraturan presiden kan gitu. Itu sebenarnya goodwill kita untuk memastikan bahwa barang-barang kita ini
sustainable Mas. Karena kunci menjual itu nggak ada orang yang membeli barang yang jelek itu Mas. Harus sustainable. Bahkan kalau kita jual ke Cina, kita jual ke India, mereka juga nggak mau jadi culprit Mas. Nggak mau jadi bad cowboy, nggak mau. Mereka ingin barang yang sustainable gitu. Jadi sustainability itu kunci gitu. Persoalannya apa? Setelah kita invest some money, some energy, some creativity, and then you've got this EUDR. Lalu Anda di-dismiss gitu aja. Saya nggak suka ISPO, pakai ukuran saya ini aja EUDR gitu. Gimana rasanya? Seperti regulatory imperialism kan? Ya kan? Ya. Mestinya kalau sesama demokrasi mestinya we try to put these two side by side ya. Menyandingkan kan gitu. Lihat ada gapnya nggak? Kalau ada gapnya, ayo kita kerjasama yuk bagaimana yang ISPO ini bisa sesuai dengan standar ini. Ya. Tapi pesan saya satu, kita ini bangsa yang besar. Kita ini nggak mau dipaksa orang. Kita ini bangsa yang ingin meningkatkan lingkungan hidup, memprotek lingkungan hidup. Kita punya komitmen Mas, ya kan? Deforestasi kita itu makin turun. Sekarang tinggal 104 ribu hektar. Ya, padahal tahun 2020 itu 3,5 juta hektar. Jadi lihatlah Indonesia sebagai a glass half full, not half empty. I'm not claiming that we are perfect loh, enggak. Tapi we are making progress. Mudah-mudahan ke depan semakin begitu juga kan gitu. Tapi yang jelas kalau menjual sekarang itu menjadi sustainable lah. Kalau nggak sustainable nggak bisa. Dan kita punya itikat baik. Kita ingin ada ISPO. Kita punya ISPO. Jangan ISPO kita dismiss begitu aja. Mestinya sama-sama dong. Ya kalau ke depan, ini ke depan ya. Amerika nggak mau dipaksa, Cina nggak mau dipaksa, Paraguay nggak mau dipaksa, Meksiko nggak mau dipaksa, Argentina, Brasil nggak, kita juga nggak mau dipaksa. Jadi like it or not harus bekerja sama Mas. Ada nggak kemungkinan bekerja sama itu? Ada. Ya, sekarang ini ada forum namanya Joint Task Force on the Implementation of EUDR. Ya, ini dibentuk dari Agustus tahun lalu. Mandatnya apa? Mandatnya adalah Uni Eropa berbicara dengan negara produsen, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia, melihat apa masalah pelaksanaan implementasi EUDR. Kalau ada masalah, bagaimana solusinya? Itu kan itikat baik ya Mas ya. Jadi kita harapkan forum JTF ini itu akan produktif, ya, memfine-tune kan gitu. Walaupun berunding sama Uni Eropa itu bukannya pekerjaan mudah loh, karena cerewet sekali kawan kita ini, ya kan, ambisinya tinggi sekali gitu. Kalau dilihat sejarah, ya, Uni Eropa itu juga mau mendengar, mau bekerja sama. Ya. Saya cerita sedikit mengenai inisiatif Uni Eropa yang namanya FLEGT Plan of Action. FLEGT Plan of Action itu apa? Tahun 2003 nih ya. FLEGT Plan of Action itu Forest, Law Enforcement, Governance, and Trade. Ya kan? Plan of Action. Jadi Uni Eropa ini punya itikat gitu ya, jangan lagi lah menerima kayu-kayu illegal logging. Karena deforestasi nih, kan gitu. Kita punya Plan of Action namanya FLEGT. Seperti sekarang, banyak negara yang merasa, wah kena saya nih, kayu saya kan gitu. Tapi Uni Eropa kemudian mempunyai dua avenues. Ya. Yang pertama itu namanya VPA, Voluntary Partnership Agreement. Yang kedua namanya EUTR, EU Trade Regulation, Timber Regulation. Nah, dari VPA ini, Uni Eropa mengajak negara-negara, yuk kita bekerja sama, gitu ya. Sehingga Anda bisa memenuhi standarnya FLEGT, kan gitu. Dan kita bekerja sama dengan Uni Eropa, sehingga kemudian kita menandatangani yang namanya perjanjian SVLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Setelah kita berunding lama nih, ya kan? Sehingga kayu-kayu kita masuk Eropa tanpa due diligence, Greenland kan gitu. Itu kan menunjukkan bahwa look what was initially very difficult gitu ya, through cooperation we can live win-win kan gitu ya Mas ya. Betul. Nah kenapa untuk EUDR ini nggak bisa ya? Yang jelas nggak bisa. Apa namanya kalau Anda main memaksakan kehendak, I don't care by this December harus berlaku.
semua orang akan stand up, Mas. Yang stand up itu Amerika, Tiongkok, saya nggak tahu apa Uni Eropa senang punya musuh ya. Ya kan? Itu gede-gede loh. Ya kan? Belum kita juga besar ya kan yang lain-lain ya. Apa sekonyol itu saya nggak ngerti. Ya kan? Yang jelas kalau dipaksakan pasti stand up. Stand up bentuknya apa? Ya pasti ada diplomatic tension, pasti itu. Sensitif ya, apalagi sawit kita memperkerjakan 17 juta orang ya kan. Itu 30 plus miliar dolar buat kita. Belum lagi untuk BBN ya, bahan bakar nabati. Penting sekali, pasti kita stand up udahlah. Jadi kalau dipaksakan juga pasti ada diplomatic tension udah pasti. Ada litigasi, jadi jangan takut juga Mas. Kita punya avenue, kita pernah menang loh. Ada litigasi di WTO kan gitu. Lalu bisa juga ada kemungkinan yang namanya reciprocating measures. Langkah-langkah timbal balik ya. Itu euphemism tuh. Artinya kita balas juga gitu. Iya kan? Ya jadi saya percaya bahwa setiap negara itu rasional, tapi setiap negara itu harus punya face saving formula, Mas. Iya kan? Termasuk Uni Eropa gitu. Ya. Jadi iyalah kita berbeda. Potensi kerjasamanya banyak sekali, Mas. Iya kan? Potensi kerjasamanya banyak sekali dan saling bermanfaat. Gitu. Nah, kalau tadi Pak, misalkan kemudian UDR ini dipaksakan untuk fully implement di nanti Desember gitu ya, Pak ya. Sedangkan yang akan terimbaskan ada negara-negara produsen yang cukup besar, Amerika. Sangat besar, Mas. Sangat besar kan? Dan mungkin dipimpin oleh Donald Trump. Nah, itu dia kan, Pak. Ini apa jangan-jangan malah nanti Uni Eropa itu sedang menantang untuk terjadi perang dagang jangan ini, Pak? Ini ya, saya duta besar Uni Eropa ya Mas ya. Dulu pernah di Inggris jadi saya tahu lah ya gitu ya. Jangan putus asa sama diplomasi. Diplomasi nggak pernah gagal gitu ya. Diplomasi itu alat kita gitu. Sekarang ini diplomasi menguntungkan Mas. Karena apa? Karena kita satu perahu dengan Amerika, dengan Tiongkok gitu ya, dengan yang lain besar-besar itu. Untuk menekan Uni Eropa kan gitu. Ini overall atmosfer lagi bagus buat kita ini. Lalu diplomasi itu tentu verbal tit for tat itu menarik juga. Maksudnya sindir menyindir itu menarik lah. Tapi itu cuma sindir menyindir, menghibur gitu. Tapi yang perlu kita upayakan itu win-win solution, Mas. Dan itu butuh kreativitas, butuh goodwill, butuh stamina, ya kan? Butuh diplomatic skill. Itu yang saya kira kita mau, mereka juga mau. Mungkin belum kelihatan jalan win-winnya seperti apa kan gitu. Tapi yang jelas nggak bisa dipaksakan. Ya, kalau dipaksakan orang akan marah kan gitu ya. Dan itu juga nggak menguntungkan siapa-siapa, nggak menguntungkan Eropa, nggak menguntungkan environmental goal, nggak menguntungkan siapa-siapa kan gitu Mas. Jadi logika saya mesti ada roadmap lah gitu ya. Roadmap kerjasama ya, bagaimana negara-negara produsen ini bisa memenuhi kriterianya UDR, ya kan? Kalau kriteria terlalu tinggi ya di-fine tune lah gitu. Orang Eropa aja terlalu tinggi kok, orang Amerika terlalu tinggi kok gitu. Lalu kan dulu ada ininya, ada presidennya Mas. Ada VPA ya, Voluntary Partnership Agreement. What was initially very disturbing, apa yang awalnya itu sangat mengganggu kan, ada FLEGT, plan of action, aduh gua nggak bisa ngirim kayu lagi nih ke Uni Eropa. Tapi Uni Eropa, no, kita partner. Kita kalau Anda mau, ini ada VPA. VPA itu unik, nggak setiap negara samaan gitu, karena negara beda. Nah, kita tempuh VPA Mas. Lama itu, lama ya. Akhirnya ada agreement design. Kayu-kayu kita itu, Indonesia bisa mengeluarkan yang namanya FLEGT license. Kayu kita bisa dikirim ke Eropa. Yang jeleknya, baru beberapa tahun perjanjian itu berlaku, tiba-tiba dianulir, orang Prancis bilang, di-annul. Secara sepihak sama Uni Eropa. Karena UTR itu diganti dengan UDR. Nah, orang Eropa tuh tadi ya berpikir bahwa hutan kita ini potensi deforestasinya bukan hanya dari kayu, tapi dari komoditas yang lain. Komoditasnya apa tuh? 4K, 1C, 1S, 1T. Apa itu? Kayu, karet, kedelai, kopi, coklat atau koko ya, sawit, sama ternak. Itu objeknya UDR itu. Mereka nggak mau terima lagi kalau itu berasal dari lahan yang
High risk gitu ya, Pak? Iya, yang deforested Iya, land gitu. iya. Tujuannya kalau lingkungan hidup pasti kita setuju lah, Mas. Coba bayangin rakyat Indonesia ya. Kita reforesting ya, hutan bakau, mangrove 600.000 hektar. Ya, 2020-2024 tahun ini. Kita punya achievement dalam arti proyek REDD+, reducing emission from deforestation and deforested forest ya. REDD+. Itu dibayar Mas kita tuh. Ada kan istilahnya itu result based payment. Kita dibayar sama Norwegia, sama Climate Green Fund dan lain sebagainya. Itu berarti kan lalu hutan kita terbakarnya juga makin sedikit. Kita bukan nggak terbakar Mas, sedikit sekali. Lebih banyak di Eropa tiap tahun sekarang ini. Lalu juga banyak prestasi yang lain lah. Saya tadi bilang volume net sink, komitmen kita gitu ya. Ya jangan dianggap nggak ada dong gitu. Kan kita juga nggak pengen jadi anak nakal. Ya, jangan karena Anda ingin membela petani Anda, ya kan, dengan alasan lingkungan hidup, kemudian menempuh jalan ini. Kan, gitu. Ya, tapi saya yakin kok kita ini sama-sama rasional. Jangan perang dagang Mas. Kalau perang dagang kita rugi, orang kita untung. Dagangnya kita untung loh. Betul. 7 billion ya kan. 30% barang-barang kita kena biaya impor yang rendah. Ini kalau kita perang dagang hilang semua nih. Terus apalagi tuh investasi mereka masuknya banyak kan gitu. Dan kita ini kan negara rasional. Kita mampulah mencari win-win solution. Tantangannya mesti kreatif, mesti punya diplomatic skill yang bagus, punya goodwill gitu ya. Yang jelas Uni Eropa nggak mau dipaksa kan? Ya bangsa Amerika nggak mau dia. Marah kan dia dipaksa Donald Trump ya kan? Mau dia bilang sekarang strategic autonomy. I don't want to get pushed by White House kan gitu. Dia kan nggak mau dipaksa. Kita juga nggak mau dipaksa dong. Jadi kita di bangsa yang besar, kita bangsa yang pejuang lah gitu ya. Dan kita bangsa yang punya goodwill. Saya ingatkan gitu ya, jangan paksa kita. Kita mau bekerja sama. Gitu. Oke. Jadi jangan paksa, ada poin kerjasama atau poin positifnya sebenarnya bisa dilihat soal UDR ini juga ya Pak ya. Nah ini ngomongin soal ekspor Pak. Bagaimana kemudian Indonesia khususnya ini bisa memastikan bahwa ekspor sawit kita bisa tetap kompetitif? Meskipun nanti ada ancaman misalnya soal UDR, kekhawatiran soal ini. Tapi kita bisa bersaing tetap di kancah internasionalnya, apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia sebenarnya Pak? Ya, yang jelas kita mesti menciptakan, saya diplomat ya, bukan pedagang ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu ya, dan membaca. Kita mesti membuka pasar di Afrika misalnya kan. Kita mesti juga rambah di sana. Kan kita sekarang jual kelapa sawit kita tuh ke Tiongkok paling besar, ke India, ke Pakistan, ke Jepang, Uni Eropa, gitu ya. Kita cobalah cari pasar yang baru. Gitu. Lalu kita mesti sustainable, gitu. Jangan kita pikir Tiongkok itu standar sustainability-nya rendah loh, enggak. Tiongkok itu dia bangsa yang importir, yang mengimpor barang, juga eksportir. Jadi dia kepingin juga part of solution, bukan ya. Jadi kita mesti mencari pasar yang baru, ISPO kita mesti bagus kan gitu ya. Ya kita mesti hadapi kendala-kendala perdagangan ini. Nah kembali lagi ya. Tadi kan selalu orang bilang, ya udah kalau Uni Eropa itu macam-macam kita pakai sendiri gitu. Itu bagus Pak. Karena kita sebagai net oil importing countries ya, kita bisa menggunakan sawit ini untuk bahan bakar nabati, biofuel ya. Bagaimana maksudnya itu kan gitu? We have to be very clear ya Mas ya. Saya bicara dengan teman-teman, coba ya kita katakan bahwa produksi kita tahun 2023 itu sekitar 54 juta ton, ya 54 juta ton. 9 juta ton untuk biofuel, 16 juta ton untuk pangan, ya kan? Yang 25 juta ton kita ekspor. Dari 25 juta ton ini 3,7 ke Uni Eropa.
dengan EUDR pasti ekspor kita itu akan jatuh ke sana, Iya. Mas. Ini bisa diserap untuk Kebutuhan dalam negeri apa ya? ya kebutuhan BBN itu tadi ya, Iya. nabati tadi. Iya. Tapi jangan lupa yang 25 juta ini itu ada pungutan yang untuk membantu proses PBN ini. Jangan juga ini kemudian nggak diperhatikan. Makanya kita perlu PSR ya, peremajaan sawit rakyat sehingga bahan bakunya banyak. Kita juga bisa menjual lebih banyak ya kan dengan mencari pasar-pasar alternatif gitu. Tapi yang jelas kalau Uni Eropa mempersulit kita, yang 3,7 itu bisa kita alihkan sebagian untuk yang BBN itu, Mas. Ya, it's not the end of the world lah gitu ya. Nah, ini Dan pada saat yang sama jangan lupa roadmap kerjasama tadi. Gitu. Iya, betul. Orang presidennya ada kok. ya. Nah, betul ini kemudian nyambung dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto itu udah juga berkali-kali menyinggung terkait dengan aksi Uni Eropa terhadap sawit kita gitu kan. Kemudian kan beberapa kali terakhir beberapa hari yang lalu Pak Prabowo juga kemudian ngomong, ya udah kalau emang Uni Eropa nggak mau terima sawit kita, ya udah kita pakai sendiri aja toh bisa buat biofuel dan lain-lain. Nah, kalau misalkan gitu Pak, kemudian EUDR benar-benar fully implement di nanti Desember, sawit kita jatuh tidak bisa masuk lagi ke Uni Eropa, kemudian kita pakai sendiri gitu. Sebagai Bapak yang sudah lama ada di Uni Eropa gitu, masyarakatnya terancam nggak Pak kalau kemudian pasokan minyak nabatinya itu berkurang drastis? Oke, saya setuju sekali dengan pendekatan Pak Prabowo ya. Kita bisa pakai sendiri ya gitu ya. Lalu yang kedua, masyarakat Eropa terancam apa enggak? Ya. Makanya industrinya kirim surat Pak. Misalnya ya, palm and paper Cina itu 30% ke Uni Eropa, nanti nggak bisa dikirim kan gitu. Jadi kalangan industri Eropa itu juga akan terkena kalau EUDR ini berlaku seperti itu ya. Seperti itu artinya nggak bertanggung jawab loh. Orang parlemennya nggak suka, petaninya nggak suka, teman-teman Uni Eropa juga punya concern, masa dipaksakan kan gitu ya. Itu sangat nggak wise gitu. Dan saya nggak berandai, kita lihat dulu aja Mas. Kita lihat dulu aja Desember ini berlaku apa enggak gitu ya. Dan saya pikir Uni Eropa itu perlu face saving formula. Kalau pedang ditarik masuk lagi tanpa reason itu kelihatannya kita mundur Mas. Gak ada orang mau kehilangan muka gitu Mas. Iya kan? Tapi dia tahu juga bahwa di depan itu ada raksasa namanya Amerika, raksasa namanya Cina, raksasa namanya Indonesia. Iya kan? Dan negara-negara lain kan gitu. Meksiko nggak suka, Argentina nggak suka, Brazil nggak suka, semuanya Mas. Iya kan? Jadi iyalah kita cobalah dengan cara yang rasional, win-win solution gitu ya, kita teman kan gitu. Dan saya sebagai diplomat ya, saya dulu diajari yang namanya metode SCAT, kompartementalisasi ya. Kalau kita berhubungan gitu, even kalau kita pacaran juga, kalau ada satu masalah di SCAT, jangan sampai dia mengganggu semuanya gitu. Dan saya ingatkan juga bahwa buat Indonesia yang namanya kelapa sawit itu bukan low politics any longer. Ya, ini udah high politics gitu. Ya karena apa? Ya karena penting sekali buat kita. Tapi kita yakinlah masa kita teman segitu lama nggak bisa mengatasi masa ini secara bijak gitu. Ya. Oke. Terakhir kalau dari saya Pak, Pak Yuli yakin nggak EUDR akan diimplementasi di akhir tahun ini? Kita orang rasional ya. Saya pikir Uni Eropa itu tidak akan gegabah. Dia akan berhitung gitu. Tapi pada saat dia perlu cover gitu sehingga nggak kehilangan muka, Mas. Ya kan? Bisa dikatakan berlaku tapi nggak diimplementasikan bisa juga kan gitu. Nggak tahu lah saya gimana face saving formulanya gitu. Ya, ini kan pernah enter into force-nya Juni, tapi fully implementation-nya Desember. Ya kan? I don't know, hopefully gitu ya, semua orang mendengar, nggak memaksakan kehendak, ya, dan bisa menunda dan bekerja sama. Untuk negara produsen saya harapkan adalah semacam roadmap gitu ya Mas ya. Ya jangan pokoknya lah gitu, jangan memaksakan kehendak karena nggak ada negara mau dipaksa Mas. Ya, dia harus ada insentif, harus win-win lah gitu. Ya.
Oke. Laras ada? Mungkin terakhir Pak, statement penutup agar bisa membuat tenang juga mungkin petani dan sektor di soal sawit ini. Apa yang kemudian apakah sebenarnya mereka perlu khawatir atau seperti apa sih Pak? Mungkin ada kalimat-kalimat yang bisa membuat mereka lebih calm soal EUDR ini Pak. Silakan mungkin disampaikan. Betul, apalagi 40% sawit Indonesia itu kan dihasilkan oleh petani gitu Pak. Ya, kesejahteraan petani itu konsep yang sangat penting. Bahkan Uni Eropa sendiri, tahu bahwa partnership dengan smallholders ini penting gitu. Nah, duta besar kita di Belgia dan juga negara-negara embassy dari negara produsen sawit itu mengatakan bahwa partnership ini mesti diterjemahkan dong. Terjemahannya apa? Terjemahan itu investasi untuk traceability gitu. Lalu juga ada yang namanya differentiated compliance and due diligence system. Sistem uji tuntas dan compliance yang dibedakan dong untuk petani-petani itu ya. Jadi NGOs kemarin saya baca satu NGOs namanya itu Free Trade International ya. Itu mengatakan bahwa petani itu mungkin akan tersisih walaupun dia nggak berniat untuk melanggar EUDR. Jadi sekarang ini perhatian untuk petani kecil itu ada. Kita katakan itu produsennya, Eropa juga menyadari. Cuma pada saat sama Eropa nggak punya duit juga gitu kan. Kalaupun membantu, saya nggak tahu berapa besar. Tapi yang jelas salah satu yang menjadi Achilles tendonnya EUDR itu adalah petani kecil. Karena nggak ada yang mau mengorbankan petani kecil gitu. Dan kita juga katakan kalau petani-petani kecil kamu kasih flexible arrangement, why not us kan gitu. Tapi bentuknya seperti apa yang itu kreativitas kita itu, ya Mas ya. Tapi yang jelas kalau menang-menangan nggak ada yang menang nanti. Anda nggak menang, kita nggak menang juga. Jangan perang dagang karena kita untung gitu. Oke, terima kasih sekali Pak Yuri. Begitu banyak informasi yang kemudian tadi kita dapatkan gitu kan. Setidaknya kita masih punya harapan dan kita berharap semoga Uni Eropa juga nggak kaku-kaku amat gitu ya Pak ya. Masih ada kesempatan untuk produk-produk perkebunan kita karena tidak hanya sawit yang kemudian terancam, ada kopi, kemudian ada teh mungkin ya Pak, karet dan lain-lain. Ada pulp and paper di Amerika juga. Pulp and paper di Amerika juga. Banyak kali ini masih ada proses negosiasi, kerjasama juga kita harapkan biar bisa menghasilkan hal-hal yang positif dan juga menguntungkan Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Yuri atas waktunya dan akhir kata saya Laras Kiranesari. Saya Habibie. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.